Halo semuanya, kembali lagi bersama gue The Lazy Desire. Kali ini gue bakal menjelaskan Death Battle lagi, dan kita sudah ada di part 2. Dan kali ini gue bakal ngejelasin yang namanya statistik dan juga beberapa hal yang bisa kalian itu ngerti lah tentang Death Battle di Indonesia ini gitu. Private debate, chat scaling, dan berbagai macam hal lainnya, oke? Dan gue juga pengen terima kasih buat orang yang udah support dan juga beberapa yang udah komen ya, kayak mereka semua ini yang gue tampilin di layar sekarang ya. Dan kalau kalian bisa baik juga, kalian bisa donate gitu. Gue lagi pengen nonton Spider-Man Brand New Day gitu, dan kemungkinan gue bakal nge-vlog coy. Ya bakal nge-vlog bersama my bini gitu kan buat nonton Spider-Man, dan kemungkinan sih gue bakal review gitu. Jadi gue kayak vlog dan review movie-nya juga gitu. Jadi gue bakal entah rilis 2 video atau 1 video gue satuin gitu. Kalian bisa komen juga gitu buat nanti vlognya ya. Dan jika kalian pengen ngebahas hal lain juga kayak elitis dan berbagai macam hal dari Tokusatsu juga, gue nggak masalah gitu. I love Tokusatsu dan I know about elitis gitu kan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan Death Battle Part 2, yaitu adalah statistik in Death Battle. Oke cuy, yang pertama kita bahas adalah attack potensi. Tapi sebelum kalian mengerti apa attack potensi, kalian harus tahu yang namanya destructive capacity, atau yang artinya adalah jumlah total kerusakan atau kehancuran fisik yang bisa dihasilkan oleh serangan atau seorang karakter, biasanya diukur dalam satuan energi. Nah, kalau attack potensi itu beda. Attack potensi adalah suatu tingkatan energi dari suatu serangan yang setara dengan kapasitas destruktif tertentu. Karakter dengan potensi serangan tinggi tidak harus selalu menghancurkan area sekitarnya saat bertarung. Serangan mereka bisa saja terfokus kecil, tetapi mampu melukai musuh yang tubuhnya sekuat gunung atau planet. Tingkat ini ditentukan oleh output energi, bukan luasnya area hancur atau area of effect. Sistemnya itu adalah kayak tier yang gue udah sebutin gitu, kayak dari 11C sampai high 1A gitu kan. Nah, tapi di sini ada beberapa type-nya, yaitu adalah simbol plus, digunakan jika potensi serangannya berada di atas nilai rata-rata atau mean dalam tingkat tersebut. Lalu ada tipe at least, at most, likely, atau possibly, yaitu sama batas minimal, maksimal, atau probabilitas kekuatan jika angkanya belum pasti. Terus ada higher dan lower, itu atau senjata atau teknik yang jauh lebih kuat atau lemah dari level dasar karakter tersebut. Nah, yang kedua yang bakal gue jelasin itu adalah durability. Sebenarnya durability ini sama kayak AP gitu, via gaya Newton third. Tapi jika kalian tuh pengen belajar apa itu durability juga, mari gue jelasin kenapa dibilang sama attack potensi. Durability adalah kemampuan tubuh karakter untuk menahan dampak kerusakan dari suatu serangan. Ini berbeda dengan endurance ya, daya tahan atau stamina. Nah, kenapa kok bisa sama Newton third itu bisa jadi sama bang sama attack potensi? Nah, jika seorang karakter mampu memukul dengan kekuatan tingkat tertentu menggunakan tubuh telanjangnya tanpa merasa sakit, maka ketahanan tubuhnya otomatis setara dengan kekuatan pukulannya, gaya, aksi, dan reaksi. Ini terlalu berlaku jika karakter bertarung menggunakan senjata. Cara menilai ketahanan karakter adalah pernyataan langsung atau direct statement melalui dialog atau narasi resmi gitu kan, yang canon. Menahan serangan atau withstanding, menahan serangan fatal tetapi hanya melukai, ya kayak kecil gitu lah, melukai hal-hal kecil gitu. No selling, sama sekali tidak menunjukkan reaksi rasa sakit terhadap serangan musuh. Terus ada tanking, menyerang musuh tapi yang si musuhnya itu tuh kayak kesakitan gitu, geli-geli gitu, itu tanking nah ibaratnya. Tapi tanking ini lebih kayak ke resistance ya. Lalu ada masalah dan pengecualian mengukur ketahanan tubuh atau durability. Menilai durability karakter bisa menjadi bias atau keliru karena beberapa faktor berikut. Bypass durability negation, mengabaikan ketahanan. Beberapa jenis serangan bisa melukai karakter kuat tanpa peduli seberapa kuat kulitnya. Contoh asam, nanoteknologi, sengatan listrik pada saraf internal, atau getaran suara yang langsung merusak organ dalam. Lalu ada hemoptysis atau batuk darah. Akibat hantaman benda tumpul yang tidak berarti, tekanan tubuh telah ditembus secara keseluruhan karena organ dalam dari pembuluh darah manusia pada dasarnya jauh lebih rapuh daripada bagian tubuh luar. Lalu ada titik lemah, areas of vulnerability. Banyak karakter yang memiliki titik lemah spesifik seperti mata, ginjal, atau titik Achilles. Bisa cari sendiri. Melukai titik ini tidak bisa dijadikan patokan standar ketahanan tubuh mereka secara luas.
luas permukaan surface area. Masalah serangan potong, cutting, atau tusuk seperti piercing terjadi karena perbedaan luas permukaan objek. Jika seorang karakter mampu menahan ledakan besar, itu karena energi ledakan menyebar ke seluruh permukaan tubuhnya yang luas. Namun jika energi yang lebih kecil dipusatkan pada satu titik yang sangat-sangat sempit, seperti mata pisau atau ujung jarum, maka kawat monomolekuler serangan tersebut dapat dengan mudah menembus tubuh karakter. Kasus ini juga berlaku pada karakter yang berukuran besar. Seekor lebah kecil bisa menyengat dan membuat manusia kesakitan tanpa harus memiliki kekuatan yang setara dengan kanan tubuh manusia. Gitu contohnya. Titik tekan atau pressure point. Karakter yang menyerang titik atau saraf titik tekan bertujuan untuk melumpuhkan atau membunuh musuh tanpa perlu menghasilkan kerusakan fisik yang terlihat. Nah, ketahanan tubuh yang tinggi tidak selalu bisa melindungi karakter dari serangan ini. Contohnya, klan Hyuga di Naruto atau Kenshiro di Fist of the North Star yang bisa melumpuhkan musuh hanya dengan sentuhan jari. Lalu ada bertahan hidup dari serangan atau surviving attacks. Banyak karakter yang bisa selamat dari serangan yang jauh di atas tingkat tekanan tubuh mereka, misalnya kehilangan lengan atau menderita luka bakar parah. Hal ini diklasifikasikan sebagai endurance atau daya tahan atau tekad, bukan durability, karena kemampuan bertahan hidup dari luka parah lebih dipengaruhi oleh faktor kemauan atau tekad yang kuat. Contoh Meruem yang selamat dari bom Pullman Rose atau Lau yang selamat lengannya dipotong oleh Doflamingo. Selanjutnya Spear. Fucking on a bad bitch and her name Britney. Counting on my racks, yeah, the hundreds and the 50s. Say he wanna fight, so I hit him in his lip seat. Saw that boy I go, now he feeling kinda thirsty. Sipping on his yellow. Sekarang kita bahas speed. Ya, speed itu bisa dibilang adalah sebuah kecepatan dan didefinisikan sebagai seberapa cepat suatu karakter berpindah dalam jangka waktu tertentu. Dalam dunia fiksi, aspek ini dibagi jadi 5 kategori. Yang pertama adalah attack speed atau kecepatan serangan. Kecepatan gerakan dari serangan itu sendiri. Karakter yang lambat bisa saja menembakkan laser alami yang memiliki kecepatan cahaya atau light speed. Lalu ada combat speed, kecepatan bertarung. Kecepatan karakter saat melakukan gerakan bertarung atau istilahnya kecepatan secara umum biasanya merujuk pada kategori ini. Reaction speed, kecepatan karakter dalam merespon sesuatu atau kejadian mendadak tanpa mengetahuinya terlebih dahulu. Menghindari peluru dari jarak dekat adalah contoh kecepatan reaksi. Ini berbeda dengan aim dodging atau menghindari arah bidikan sebelum senjata ditembakkan. Lalu ada perception speed atau kecepatan persepsi. Waktu yang dibutuhkan otak untuk menyadari suatu kejadian tanpa melibatkan gerak fisik paling banyak hanya mengaktifkan kemampuan berbasis pikiran. Lalu ada travel and flight speed, kecepatan perjalanan dan terbang. Kecepatan bergerak di darat atau berlari atau di udara atau terbang untuk menempuh jarak tertentu. Kecepatan terbang tinggi seperti berpindah antar planet atau di luar angkasa yang kosong. Ini otomatis meningkatkan kecepatan reaksi bertarung mereka, kecuali jika mereka tersebut berbukti mampu menghindari rintangan mendadak saat melaju. Kedua, tingkatan atau tier kecepatan atau beyond finite speed. Di atas batas kecepatan angka normal mulai dari manusia biasa, subsonik, supersonik, hypersonic hingga massively FTL atau MFTL plus yang tertera pada lab table kalkulator. Terdapat tingkatan khusus seperti infinite kecepatan tak terbatas, kemampuan untuk menempuh sejauh apapun dalam waktu 0 detik. Karakter dengan kecepatan ini melihat karakter lain dengan kecepatan normal benar-benar membuku catatan. Teleportasi tidak terhitung sebagai kecepatan infinite speed. Lalu ada immeasurable speed, kecepatan tak terukur. Pergerakan yang sudah tidak terikat oleh aliran waktu linear, bisa bergerak maju atau mundur ke masa lalu atau masa depan sesuka hati melalui kecepatan murni. Mereka jauh melampaui tingkat infinite speed dan mampu menyerang musuh bahkan sebelum serangan itu diluncurkan. 3. Ketentuan khusus dan pengecualian kayak omnipresent atau maha ada. Secara teknis ini adalah status keberadaan, bukan statistik kecepatan. Di mana karakter berada di seluruh ruang atau waktu sekaligus. Karakter omnipresent tidak otomatis memiliki kecepatan infinite atau immeasurable, dan serangan mereka masih diimbangi oleh karakter yang memiliki khusus seperti causality atau cosmic awareness. Lalu ada timeless void atau ruang hampa tanpa waktu, bergerak di dalam dimensi yang tidak memiliki waktu, tidak semerta-merta memberikan karakter status infinite speed, karena dalam kondisi ini rumus fisika waktu sama dengan 0 tidak berlaku, melainkan waktu dianggap tidak ada sehingga hasilnya tidak dapat ditentukan atau undefined. Lalu ada manipulasi waktu versus kecepatan, kemampuan menghentikan waktu atau time stop untuk memperlambat waktu, tidak menaikkan statistik kecepatan pengguna melainkan menurunkan kecepatan musuh atau masuk kategori power and abilities. Namun kecepatan yang mempercepat waktu diri sendiri atau time acceleration bisa dicantumkan sebagai penambah kecepatan tersendiri di profil karakter. Melintasi antar semesta atau crossing universe, kecepatan didefinisikan sebagai jarak dibagi waktu. Karena jarak dimensi atau garis waktu antara dua alam semesta tidak diketahui nilainya, maka aksi berpindah universitas dianggap tidak dapat diukur unquantifiable kecuali ada detail spesifik yang disebutkan dalam cerita.
Selanjutnya, stamina. Fucking on a bad bitch and her name Britney. Counting on my racks, yeah, the hundreds and the fifties. Say he wanna fight, so I hit him in his lipsy. Saw that boy agak bola, he feeling kinda thirsty. Sipping on his yellow. Sekarang kita bahas stamina. Apa sih definisi stamina? Stamina adalah ukuran kemampuan seorang karakter untuk tetap aktif mengerahkan tenaga dalam jangka waktu lama dan bertahan dalam kondisi yang sulit. Statistik ini ini mencakup beberapa sifat yang berbeda secara bervariasi sehingga tingkatannya bisa berbeda-beda bahkan pada satu karakter yang sama. Sifat-sifat tersebut meliputi pengerahan energi atau energi exertion. Seberapa lama seorang karakter dapat terus bertarung atau mengerahkan tenaga tanpa minum, tanpa makan, dan istirahat. Dalam kasus ekstrim durasinya bisa mencapai berhari-hari, berbulan-bulan hingga berabad-abad. Misalnya Thor yang berperang selama 2 tahun tanpa makan dan tidur. Toleransi rasa sakit atau pain tolerance. Seberapa besar rasa sakit yang dapat ditahan oleh karakter, serta beberapa baik mereka tetap berfungsi dan bertahan melalui rasa sakit tersebut. Ada toleransi cedera atau injury tolerance. Kemampuan untuk tetap bertindak atau bertarung meskipun mengalami kerusakan fisik yang parah seperti patah tulang, kehilangan anggota tubuh, pendarahan hebat, dan kerusakan organ. Mengarut tekad, willpower. Banyak pencapaian stamina yang luar biasa terjadi karena faktor tekad atau kemauan yang kuat atau willpower. Oleh karena itu, kelelahan mental atau runtuhnya tekad seseorang dapat memengaruhi tingkat stamina mereka. Karakter yang unggul dalam satu kategori stamina tidak otomatis unggul di kategori lainnya ya. Sebagai contoh, Android 17 dan 18 dari Dragon Ball yang memiliki energi yang tak terbatas, energi exertion yaitu. Tetapi hal itu tidak membuat mereka kebal terhadap rasa sakit atau cedera kritis yang dapat mengganggu performa bertarung mereka. Kedua, ketentuan dalam menilai stamina bersifat individual. Tapi stamina sangat bergantung pada fisik masing-masing individu, hasil latihan, gaya hidup, dan fisiologi makhluk tersebut. Larangan scaling otomatis. Stamina tidak boleh disetarakan scaling atau antar karakter hanya karena mereka setara dalam hal potensi serangan atau potensi dan durability. Scaling stamina hanya diperbolehkan jika ada pernyataan langsung dan bukti bahwa stamina tersebut merupakan sifat alami yang memiliki spesies atau kelompok mereka. Karakter khusus, karakter mekanik kayak robot, undead ya, atau makhluk tidak berwujud kayak hantu, tidak boleh langsung dianggap memiliki stamina tak terbatas kecuali jika karakteristik tersebut telah dijelaskan secara resmi di dalam cerita atau pengetahuan kayak lore gitu. Yang ketiga, pedoman tingkatan stamina, basic guidelines. Daripada menggunakan istilah umum yang ambigu seperti tinggi, rendah, penilaian stamina sebaiknya mengacu pada terminologi standar seperti ini. Unknown tidak diketahui digunakan untuk kasus yang belum pasti dan tidak memiliki catatan pencapaian stamina sama sekali. Below average, di bawah rata-rata. Karakter yang langsung kelelahan akibat aktivitas ringan dan juga langsung lumpuh oleh cedera besar. Average, rata-rata. Karakter yang dengan tingkat stamina dan toleransi rasa sakit standar manusia normal. Atletik atau atletis, karakter dengan tingkat stamina dan toleransi rasa sakit di atas rata-rata manusia normal. Peak human, karakter yang mampu memicu stamina mereka hingga batas tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia normal. Superhuman, karakter yang mampu melampaui batas manusia normal dapat menganugerahkan tenaga dalam waktu yang sangat lama, bertahan di situasi yang sangat menyakitkan dan tetap bergerak meski cedera parah. Infinite, karakter dengan sumber energi yang tidak pernah habis sehingga bertarung tanpa batas waktu meskipun belum tentu bisa mengabaikan rasa sakit yang melumpuhkannya atau kecedera yang kritis. Inapplicable, tidak berlaku karakter yang eksistensinya berada di luar perbedaan kuantitatif maupun kualitatif. Ya ibarat kata stamina udah kagak ada ininya lah, dia nggak terikat sama stamina gitu intinya. Lanjut ke range. Fucking on a bad bitch and her name Britney. Counting on my racks, yeah, the hundreds and the fifties. Say he wanna fight, so I hit him in his lipsy. Saw that boy agak bola, he feeling kinda thirsty. Sipping on his yellow. Selanjutnya adalah intelligence atau kecerdasan. Itu adalah konsep kompleks yang mencakup pengolahan informasi, logika, kreativitas, pemecahan masalah, memori, hingga kecerdasan emosional. Karena kecerdasan memiliki banyak aspek, profil karakter harus secara rinci menjelaskan kelebihan sekaligus kekurangan atau kelemahan intelektual mereka. Misal, seseorang bisa menjadi jenius di bidang tertentu, tetapi rata-rata di bidang lain enggak. Lalu kita masuk ke penggunaan skor IQ dan sistem peringkat internal. Skor IQ dalam fiksi, angka IQ yang diberikan penulis, misal 205.000 atau 10 pangkat 30, tidak berguna untuk perbandingan antar fiksi tanpa adanya feats yang nyata. Lalu ada sistem peringkat internal yang peringkat kecerdasan internal suatu cerita seperti kayak DC Comics atau Marvel Comics juga membutuhkan feats yang nyata dan tidak boleh langsung diterima mentah-mentah. Lalu ada tingkatan kecerdasan yang disarankan atau suggested rankings. 1. Mindless tanpa pikiran, makhluk yang sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk berpikir. 2. Instinctive
atau makhluk yang hanya bergerak berdasarkan pola perilaku terprogram, contoh ubur-ubur, mikroorganisme, dan serangga. Lalu ada ketiga, animalistik, insting hewan, memiliki penalaran dan pemecahan masalah yang sangat mendasar hewan pada umumnya. Lalu ada nomor 4, high animalistik, mampu menggunakan alat atau memecahkan masalah tingkat lanjut, contoh seperti lumba-lumba, simpanse, gagak, dan gurita. Lalu nomor 5, below average, di bawah rata-rata, karakter dengan kemampuan kognitif di bawah rata-rata. Lalu ada 6, average atau rata-rata, di kecerdasan ke standar manusia pada umumnya. Lalu ada nomor 7, above average, di atas rata-rata, kemampuan kognitif yang sedikit lebih tinggi dari manusia normal tetapi tidak menonjol di bidang akademis dan intelektual khusus. 8, gifted atau berbakat, mampu menguasai konsep rumit dengan cepat dan setara dengan ahli atau pakar di dunia nyata. Nomor 9, genius, memiliki kapasitas pengetahuan luar biasa setara polimath atau ilmuwan terkemuka di dunia nyata. Ini menjadi alat default untuk karakter berintelek superhuman jika tidak ada bukti yang lebih tinggi, contoh kayak L, Like Yagami, dan Conan Edogawa. Lanjut ada extraordinary genius atau jenius luar biasa, melampaui batas tertinggi manusia dunia nyata, mampu menciptakan teknologi futuristik, mengalahkan kalkulasi superkomputer atau memprediksi masa depan, contohnya kayak Batman, Iron Man, Bulma, Kisuke Urahara, dan Sasuke Aizen. Super genius, tingkat tertinggi non-omniscience, karakter mampu menciptakan teknologi yang pada dasarnya dapat dimanipulasi realitas pada skala tak terhingga, mengolah informasi tak terhingga, atau merancang realitas berdimensi tinggi, contoh Brainiac, Dr. Doom, Mr. Fantastic, Azimuth, dan Dr. Who. Lalu nomor 12 ada Night Omniscient atau hampir maha tahu, mengetahui hampir segala hal dan celah kekurangan pengetahuan yang sangat sedikit, contohnya Eternity dan Q. Lalu 13, Omniscient, maha tahu, mengetahui secara mutlak segala hal yang ada di alam semesta atau ceritanya, contohnya Yog-Sothoth di cerita H.P. Lovecraft. Penerapan peringkat ganda atau multiple ranks, satu karakter yang memiliki lebih dari satu peringkat kecerdasan jika kemampuan bervariasi tergantung bidangnya, contoh di bawah rata-rata secara umum tetapi extraordinary genius dalam bidang sains, atau genius secara umum tetapi Night Omniscient ketika menggunakan kekuatan X atau senjata. Lalu ada keterampilan bertarung atau combat skill, elemen mencakup teknik bertarung, variasi gaya, presisi, pengalaman, strategi, dan penguasaan bela diri, serta kecepatan belajar saat bertarung. Penilaiannya, keterampilan bertarung tidak menggunakan label peringkat seperti jenius atau super jenius. Alasannya adalah penilaian tunggal dapat menyesatkan karena gaya keahlian yang bertarung yang berbeda tidak dapat dibandingkan secara langsung, misal penguasaan satu ilmu bela diri tingkat superhuman atau versus kemampuan yang biasa meniru banyak bela diri dengan cepat. Lalu solusinya gimana? Bagian combat skill hanya boleh menyatukan bukti nyata atau feats yang dengan pernyataan resmi mengenai pencapaian bertarung karakter tersebut. Selanjutnya kita akan bahas istilah-istilah yang ada di Death. Fucking on a bad bitch and her name Britney. Counting on my racks, yeah, the hundreds and the fifties. Say he wanna fight, so I hit him in his lipstick. Saw that boy I got one, he feeling kinda thirsty. Sipping on his yellow. Yang kali ini adalah yang terakhir, yaitu adalah mengenali istilah-istilah di Death Battle. Yang pertama itu adalah feats atau prestasi atau pencapaian. Jika karakter tersebut mampu melakukan sesuatu yang kau katakan untuk mendukung validasi dari argumenmu, maka buktikanlah yang disebut sebagai oh ini nih featsnya, ini argumen gue terbukti dari feats yang ini, kayak gitu. Ada scans, bukti secara visual untuk mendukung adanya feats. Kamu nggak bisa membawa bukti tanpa bukti visual maupun fisik, bisa berupa cutscene, panel manga, chapter, dan lain-lain. Wang atau wangkar, orang yang melebih-lebihkan suatu karakter tanpa dasar ilmiah yang jelas. Example, Naruto bisa menghancurkan galaksi via apa tuh, gitu kan? Via ini bang, bola yang ini bisa begini gitu. Dan bedain wangkar sama hiperbola. Hiperbola itu ada narasinya, cuma dilebih-lebihkan. Wangkar nggak ada narasinya, tapi udah dilebihkan gitu. Ada composite, feats dari seluruh versi lain dari suatu karakter, canon maupun non-canon. Selama masih official, ya nggak apa-apa. Seperti composite Batman, berarti membawa seluruh feats Batman dari seluruh versi yang ada, kayak Batman Who Loved, Batgirl, lain-lain lainnya. Statement adalah basis pertanyaan dari suatu karakter atau suatu autor yang membuat cerita tersebut yang harus reliable. Hal ini dapat berguna untuk menentukan tier dari suatu karakter menggunakan scaling, begitu juga untuk dikalkulasikan. Ada bloodlust, adalah kondisi yang membuat karakter menjadi haus darah sehingga ketika bertarung akan langsung melakukan potensi maksimalnya tanpa segan untuk membunuh. Lalu ada moral of, sebuah aturan di mana karakter bisa bertarung tanpa moral, digunakan ketika karakter teramat oleh sifat karakterisasi yang menghambat pertarungan karakter. Example, kayak Sanji yang tidak ingin melukai wanita, tapi gara-gara moral of dia akan melukainya. Lalu ada R1, ya R1 sebenarnya round 1 gitu, round pertama, dan seterusnya R1, R2, R3, R4 gitu. Ada speed equal, ya speed equal itu adalah kecepatan karakter ini akan disamakan dengan karakter yang lebih lambat gitu. Jadi misal oh karakter gue FTL, karakter lu itu MHS, oh jadi kita setarakan aja nih jadi MHS gitu. Sebenarnya equal juga banyak gitu, dari dimensional, existence, ya kalian tinggal nanya-nanya ke sepuh aja gitu. Ransek Gauntlet, karakter yang bertarung dengan beberapa karakter secara berurutan dari yang lemah sampai yang kuat. Biasanya itu ada di TikTok luar negeri. Lalu ada Verse, semesta fiksi yang ditinggali karakter tersebut. Example, Marvel Cinematic Universe, Naruto Verse, Dragon Ball Verse.
Lalu kosmologi, luas cakupan dunia fiksi tersebut. Seperti kosmologi suatu fiksi itu multiverse karena memang ada multiverse di fiksinya. Lalu The Blitz, di mana suatu karakter itu bisa menyerang musuh duluan saking cepatnya, bahkan musuh tidak berkutik dengan kecepatannya. Lalu The Hacks adalah kata slang dari hack, yakni merupakan kemampuan karakter yang unfair dan dapat menyebabkan kemenangan instan dengan melampaui statistik konvensional. Example, reality warping, death manipulation, plot manipulation, dan lain-lain. Spite, karakter yang menang telak tanpa perlawanan, jadi kayak perbandingannya jauh gitu, kayak langit dan bumi. Ada BFR, Battlefield Removal, karakter yang punya kekuatan memindahkan karakter lain ke tempat lain. Difficulty, atau suatu karakter yang mengalahkan karakter lainnya. Example, Naruto hard diff melawan Saitama gitu, berarti hard difficulty. RT atau Respected, sebuah post yang berisikan explanation fits dari suatu karakter, dan di sini juga bisa ngejelasin tentang terminologi, kosmologi, dan bla 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 lainnya. Debunk, bantahan terhadap suatu statement atau suatu hal. Nah, debunk itu beda sama wang sekali lagi, yang dimana debunk itu adalah membantah, sementara rebuttal itu membantah suatu narasi yang berlebihan, entah itu hiperbola, entah itu wang. Ada prime condition, kondisi terbaik atau karakter terkuat tersebut, seperti guard prime yang mengambil versi guard dewasa yang prima gitu, yang bukan sakit-sakitannya. Current, kondisi sekarang, example Naruto current, Naruto yang versi sekarang di Boruto ya, atau sekarang udah mati ya gitu. Ada CRT, content revision thread, adalah jenis thread di web seperti VSB dan ya web-web lain yang berisi revisi terhadap konten death battle, downgrade atau upgrade karakter, dan revisi dalam profile. Dan CRT ini juga adalah curse revision teknik, jadi kalian tanya dulu, bang CRT itu yang ada di JJK atau yang ada di death battle. Oke. Dan kalau kalian masih kayak pengen nanya, bang istilah-istilah ini apa, istilah-istilah ini apa, kalian bisa DM gua atau donate ya guys ya, sekalian support juga ya. Oke. Dan segitu aja untuk penjelasan Death Battle part 2 kali ini ya. Semoga kalian terhibur, semoga kalian paham tentang apa itu Death Battle. Dan nanti kemungkinan besok gua bakal ngupload konten yang berbeda dari yang Death Battle gitu kan. Bisa aja itu elitis, bisa aja itu tentang penjelasan tokusatsu. Jadi kalian tinggal donate mau yang mana gitu, atau nanti gue bikin vote-nya aja gitu di komunitas, oke? Dan jangan lupa donate gua guys, karena gua bakal bikin vlog plus review non spoiler dari film Spider-Man Brand New Day. Jadi kalian tunggu aja guys ya, review dan vlog gua. Oke guys, see you in the next Desire. Ciao and adieu.